Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Suasana di pesantren terlihat tenang saat matahari mulai condong ke barat. Namun di dalam ruang makan yang sederhana, kegilaan mulai tercium. Seorang santri bernama Udin, yang dikenal sebagai santri dengan tingkat kecepatan lapar yang luar biasa, sudah mulai gelisah. Udin adalah tipe orang yang jika sedang berpuasa, mulutnya lebih sering mengucapkan kata-kata, "Sudah hampir maghrib, Kiai," dibandingkan dengan membaca doa atau zikir. Hal ini sudah diketahui oleh seluruh pesantren, dan tentu saja, hal ini menjadi bahan tertawaan bagi santri lainnya. Hari itu, Udin, seperti biasa, sudah memeriksa jam setiap 5 menit. Wajahnya tampak cemas, matanya bergerak-gerak seperti sedang mencari sesuatu di dalam ruang makan yang tidak begitu besar itu. Tangannya sesekali mengusap perutnya yang seakan sudah berbicara dengan suara kerucuk-kerucuk, tanda bahwa ia sangat membutuhkan makan. "Kiai, Kiai." Udin memanggil sambil melambaikan tangannya ke arah Kiai Haji Munir, seorang kiai yang terkenal bijak, namun juga dikenal suka tersenyum di tengah keadaan yang paling tidak terduga. "Ya, Udin? Ada apa?" jawab Kiai Munir dengan suara lembut, namun penuh makna, karena beliau tahu apa yang akan Udin tanyakan. "Saya sudah sangat lapar, Kiai. Apa sudah waktunya buka puasa? Jangan-jangan kita sudah telat?" tanya Udin, yang wajahnya kini penuh kegelisahan. Kiai Munir hanya tersenyum kecil. Beliau sudah sangat mengenal Udin, yang selalu menjadi pusat perhatian di setiap bulan Ramadan. Udin memang dikenal memiliki satu kelemahan terbesar dalam hidupnya. Ia tidak sabar menunggu waktu berbuka puasa. "Sabar, Udin. Masih ada beberapa saat lagi. Bukannya kamu sudah belajar untuk menahan hawa nafsu selama berpuasa?" tanya Kiai Munir, yang mengingatkan Udin tentang esensi puasa. Namun, bagi Udin, sabar adalah hal yang sangat sulit dilakukan, terutama jika perutnya sudah berteriak meminta perhatian. Sementara itu, di belakangnya, beberapa santri lainnya tertawa pelan. Mereka sudah terbiasa dengan kebiasaan Udin yang sangat tidak sabaran. "Sabar apa, Kiai? Saya rasa sabar itu sudah ikut puasa saya dari tadi pagi. Ini, perut saya sudah meronta-ronta." Udin menjawab dengan ekspresi muka yang seperti baru saja diculik oleh rasa lapar yang amat sangat. Kiai Munir pun hanya tersenyum dan berkata, "Sabar ya, Udin. Buka puasa itu ada waktunya sendiri. Coba lihat keluar sana. Apa kamu melihat matahari sudah terbenam?" Udin langsung berlari keluar pesantren dengan langkah terburu-buru. Ia berlari ke halaman depan, matahari memang masih tergantung tinggi, tetapi rasa laparnya sudah mencapai puncaknya. "Masih belum, Kiai. Itu belum terbenam. Tapi saya sudah sangat ingin makan," teriak Udin dari luar. Melihat kelakuan Udin, beberapa santri lain mulai tergelak. Mereka tahu betul bahwa Udin bukanlah orang yang bisa diajak menunggu lama. Bahkan, beberapa santri sering bercanda dengan mengatakan bahwa perut Udin tidak mengenal konsep sabar. Di sisi lain, Kiai Munir masih duduk di ruang makan bersama beberapa santri senior yang ikut menyaksikan drama ketidaksabaran Udin. Mereka semua hanya bisa tertawa kecil sambil menunggu waktu berbuka yang tinggal menghitung menit. Udin memang tak ada obatnya kalau soal menunggu buka puasa. Tapi dia juga yang paling pertama habis makan, ujar santri Siti, seorang santri perempuan yang cukup dikenal di pesantren karena kecerdasannya. "Ah, itu memang kebiasaan Udin. Kalau sudah lapar, dia lupa segalanya, termasuk ilmu kesabaran," jawab santri Hasan, seorang santri yang selalu jadi teman dekat Udin. Di dalam hati, Kiai Munir merasa sedikit khawatir.
puasa itu bukan hanya soal menahan makan dan minum, tetapi juga menahan amarah, nafsu, dan tentu saja sabar. Udin jelas memiliki masalah dengan kesabaran. Namun, Kiai Munir tak bisa berhenti tertawa kecil melihat kekonyolan Udin yang mencoba menahan lapar dengan cara yang sangat unik. Beberapa menit kemudian, tiba-tiba terdengar suara gong kecil yang menandakan waktu berbuka puasa telah tiba. Semua santri yang ada di ruang makan segera menuju meja untuk mengambil makanan, dan Udin, yang sudah hampir gila menunggu, berlari dengan cepat ke meja makan. Namun, begitu dia tiba, Udin malah terdiam sejenak melihat satu hal yang sangat mengejutkan. Di atas meja, ada sebuah hidangan yang begitu menggoda. Nasi goreng, sate ayam, kolak pisang, dan yang paling mencolok adalah sebuah piring besar berisi kerupuk yang tampak baru digoreng. Mata Udin langsung bersinar-sinar, dan seolah-olah dia sudah lupa dengan semua yang terjadi sebelumnya. Alhamdulillah, Kiai. Inilah yang saya tunggu-tunggu, serunya melompat-lompat kegirangan. Namun, Kiai Munir yang melihat kelakuan Udin ini hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Udin, kamu ini memang luar biasa. Tidak sabaran seperti ini tidak akan menjadikan kamu lebih cepat kenyang, tahu, kata Kiai Munir sambil tertawa keras. Udin yang mendengar itu justru merasa bangga. Tapi Kiai, ini kan sudah waktunya buka puasa. Kenapa saya harus menahan diri kalau makanan sudah ada di depan mata? Jawabnya sambil mulai menyendok nasi goreng ke piring. Lalu, dengan penuh kebingungan, salah satu santri lain, santri Fajar, yang baru saja datang, melihat pemandangan ini. Kiai, kok Udin sudah mulai makan padahal belum doa buka puasa? Tanyanya, bingung. Kiai Munir hanya bisa tertawa. Tadi itu, dia sudah makan nasi goreng sebelum doa, tapi saya rasa dia lebih membutuhkan kerupuk daripada doa. Yang penting, dia sudah tahu waktu berbuka. Semua santri pun kembali tertawa, sementara Udin yang baru sadar, mendengarkan gelak tawa mereka dan langsung terdiam. Namun, tak lama kemudian, dia pun ikut tertawa bersama mereka. Makanan yang ada di meja seakan menjadi hal yang paling penting bagi dirinya saat itu. Jangan terlalu dipikirkan, Udin. Yang penting, kamu buka puasanya dengan penuh rasa syukur, ujar Kiai Munir, masih dengan tawa yang sulit dihentikan. Udin hanya mengangguk dan melanjutkan makan dengan lahap, sambil sesekali melirik teman-temannya yang masih tertawa. Di sisi lain, beberapa santri pun tertawa, teringat dengan kejadian-kejadian lucu lainnya yang sering kali muncul di bulan Ramadan, dan Udin selalu menjadi pusat perhatian. Namun, meskipun dia tidak sabaran, Udin tetap dihargai oleh seluruh santri karena kepolosan dan kelucuannya yang selalu membuat pesantren hidup dengan tawa. Akhirnya, meskipun dengan cara yang agak konyol, Udin pun bisa menikmati buka puasanya dengan penuh kebahagiaan, sambil mendapatkan pelajaran berharga tentang sabar, meski terkadang sabarnya hanya bertahan beberapa menit saja. Keesokan harinya, setelah kejadian makan siang yang tak terlupakan itu, Udin kembali dengan kelakuannya yang khas. Kali ini, bukan soal tidak sabar menunggu waktu berbuka, tetapi soal cara dia berusaha mengatasi lapar dengan cara yang lebih kreatif. Pagi-pagi sekali, Udin sudah berada di dapur pesantren. Ia memeriksa kulkas dan menemukan beberapa bahan makanan yang tidak terlalu berguna untuk sahur, seperti sebungkus tempe yang sudah agak tua dan beberapa irisan cabai rawit yang ternyata masih segar. Tanpa pikir panjang, dia pun mencoba menciptakan kreasi makanan unik untuk sahur, yang tentu saja hanya bisa dilakukan oleh orang dengan imajinasi dan perut lapar yang luar biasa. Kiai, lihat ini. Saya sudah menemukan resep sahur super cepat dan super enak.
seru Udin dengan wajah penuh percaya diri sambil membawa tempe yang dia goreng dengan gaya yang sangat tidak biasa. Tempe itu sudah terlihat gosong di beberapa bagian, namun Udin tetap tersenyum bangga. Kyai Munir, yang sedang menikmati secangkir teh hangat di teras, melihat Udin dengan tatapan yang penuh rasa ingin tahu. Apa itu, Udin? Tempe goreng? Kenapa kok bisa gosong begitu? Tanya Kiai dengan suara penuh tawa. Saya kan ingin cepat, Kiai. Kan sudah dibilang, sahur itu jangan bikin lambat, jawab Udin dengan serius. Ini, saya goreng cepat-cepat biar langsung bisa dimakan. Lebih efisien kan, Kiai? Melihat pemandangan itu, Kiai Munir tertawa terbahak-bahak. Efisien itu kalau makanan yang dihasilkan tidak gosong, Udin. Kamu malah menciptakan masalah baru untuk diri sendiri. Kalau begini, nanti malah sakit perut. Namun, Udin tetap tidak kehilangan semangat. Dia menyantap tempe yang sudah terlihat seperti arang itu dengan penuh sukacita, sambil menambahkan sambal yang dia buat dengan menggunakan cabai rawit dan sedikit gula merah. Rasa pedasnya langsung menyambar lidah, dan wajah Udin berubah menjadi sangat merah, tetapi dia tetap melanjutkan makan. Sakit? Tidak, Kiai. Ini justru terasa mantap sekali. Ini baru namanya sahur, kata Udin, meski sudah mulai berkeringat karena kepedasan. Kiai Munir hanya menggelengkan kepala, namun tak bisa menahan tawa. Udin, kamu memang luar biasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan kreativitas kamu dalam urusan makanan. Sementara itu, beberapa santri lainnya yang kebetulan lewat di dapur hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Mereka sudah terbiasa dengan kelakuan Udin yang tak pernah berhenti menggelikan, meskipun kadang-kadang bisa membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Di tengah kegilaan sahur pagi itu, tiba-tiba ada suara dari arah halaman pesantren. Udin, ini sudah waktunya berangkat ke masjid. Jangan lama-lama di dapur, seru santri Agus yang sudah siap dengan perlengkapan untuk salat subuh. Udin, yang masih terengah-engah karena kepedasan, buru-buru berdiri dan melarikan diri ke masjid. Namun, beberapa detik kemudian, dia kembali lagi dengan wajah bingung. Kiai, saya lupa. Apa tadi sudah doa sahur? Tanyanya, terengah-engah. Kiai Munir, yang kembali duduk di kursi kayu sambil menyaksikan drama Udin, hanya bisa menggelengkan kepala lagi. Kamu sudah makan tempe gosong, sudah minum air, tapi masih tanya doa sahur, Udin? Kamu ini luar biasa, katanya sambil tertawa. Udin hanya bisa tersenyum canggung, sambil berlari menuju masjid untuk menunaikan kewajiban salat subuh. Tapi sebelum melangkah terlalu jauh, dia sempat berhenti sejenak, menatap langit biru yang mulai terang. Apakah sahur saya tadi benar, Kiai? Tanyanya lagi, meskipun pertanyaan itu sudah seharusnya tidak perlu ditanyakan. Sahurmu itu sudah cukup, Udin. Kamu sahur dengan penuh keberanian, jawab Kiai Munir dengan bijak. Hari-hari selanjutnya, Udin mulai menunjukkan kebiasaan baru yang juga tak kalah konyol. Kali ini, bukan hanya soal makanan atau cara dia menunggu buka puasa, tetapi soal strategi dia untuk menahan rasa lapar selama siang hari. Karena rasa lapar yang datang begitu mendalam, Udin mulai mengembangkan berbagai metode agar dirinya bisa tetap bertahan sampai waktu berbuka. Salah satunya adalah dengan cara yang sangat aneh. Di tengah jam istirahat yang seharusnya digunakan untuk belajar, Udin memilih untuk tidur dengan gaya yang sangat tidak biasa. Tiduran di bawah meja belajar, dengan posisi kaki yang lebih tinggi dari kepala. Ini supaya darah lancar ke otak, jadi tidak gampang lapar, katanya dengan penuh keyakinan saat ditanya oleh santri Agus. Agus, yang duduk di sampingnya, hanya bisa menatap bingung.
Udin, kamu ini kalau sudah lapar bisa bikin hal-hal aneh, katanya dengan nada geli. Namun, Udin tetap merasa yakin dengan cara tiduran terbalik itu. Setiap kali dia merasa lapar, dia akan langsung berbaring di bawah meja belajar dengan kaki di atas. Ini baru metode bertahan puasa yang canggih, katanya sambil menutup mata, meskipun sebenarnya lebih banyak tertidur daripada berusaha menahan lapar. Suatu hari, ketika waktu berbuka tinggal 5 menit lagi, Kiai Munir memanggil seluruh santri untuk berkumpul di masjid untuk mendengarkan ceramah. Semua santri berdatangan, dengan wajah sumringah menantikan waktu berbuka. Namun, Udin, yang baru saja bangun tidur di bawah meja belajar, tiba-tiba datang terlambat. Wajahnya tampak kebingungan, dan matanya masih merah karena kurang tidur. "Kiai, saya terlewat ceramahnya." "Apa yang dibicarakan?" tanya Udin sambil duduk di salah satu bangku masjid, dengan tatapan kosong. Kiai Munir, yang sudah sangat terbiasa dengan kebingungannya Udin, hanya tersenyum lebar. "Tidak apa-apa, Udin. Hari ini kita hanya berbicara tentang kesabaran dan ketekunan. Sepertinya kamu sudah menguasainya," jawab Kiai dengan senyum mengembang. Semua santri pun tertawa, dan Udin merasa sedikit malu, namun tidak lama setelah itu dia tertawa bersama mereka. Karena di dalam pesantren, tawa adalah pelajaran hidup yang tak bisa digantikan dengan apapun. Akhirnya, setelah menunggu dengan penuh harapan, bunyi adzan maghrib pun terdengar, dan saat itu, semuanya tahu bahwa kebahagiaan Udin hanya bisa terwujud dengan satu hal, makanan. Dalam sekejap, Udin melahap makanannya dengan kecepatan yang mengagumkan, seolah-olah dia baru saja keluar dari padang pasir setelah berhari-hari tanpa makan. "Udin, kamu ini memang tidak ada lawannya kalau soal makan," kata santri Fajar yang melihat kelakuannya. "Yang penting, kan, saya puas," jawab Udin dengan mulut penuh, sambil tertawa lepas. Kiai Munir, yang menyaksikan semua ini, hanya bisa menggelengkan kepala dengan senyum lebar. "Kamu memang luar biasa, Udin. Kalau ada kategori, santri paling tidak sabar menunggu buka puasa, kamu sudah pasti juaranya." Semua santri pun tertawa, dan mereka tahu, Ramadan kali ini tidak hanya dipenuhi oleh ibadah, tetapi juga penuh dengan canda tawa yang membuat pesantren ini semakin hidup. Seperti itulah kehidupan di pesantren, penuh dengan pelajaran berharga, tetapi tak pernah kekurangan tawa. Dan selama ada Udin, tidak akan pernah ada hari yang terlalu serius.